sambil bekerja sambil masak air. Yang belum ngopi, di pada ngopi. Sini banyak lalat masalahnya. Ini saya akan mesepil cara tuna daksa untuk apa namanya, membumbung bibit apapun. Ini bibit kubis. Nah, ini tanah yang udah campur kuah ayam, udah campur dengan air diaduk. Nah, banyak orang yang punya apa versi sendiri-sendiri, punya teori sendiri-sendiri. Ada yang juga yang pakai daun seperti ini, itu malah lebih bagus pakai daun sebetulnya ya, cuma kan lambat pekerjaannya. Ada juga orang yang di kepal begini, kita dimasukin bibitnya di kepal begini. Ada juga yang pakai plastik. Nah, kalau saya sebagai tuna daksa, ini sepinya seperti ini kita menggunakan paralon, bukan segini, dan ini pun untuk penusuknya paralon juga. Paralon ini pas sama gitu, tapi hasilnya semuanya sama sebetulnya, sama aja. Tapi kan kita punya teori masing-masing, kita berbagi. Jadi kita tinggal begini aja. Nah, seperti ini udah. Kemudian kita bolongin, kita masukin bibitnya, tinggal pencet, tinggal dorong, angkat. Nah, sudah. Tapi semuanya sebetulnya sama aja hasilnya. Tapi kita kan apa salahnya kita bertukar pikiran atau bertukar teori dalam bertani. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk para petani,
khususnya untuk para pemula. Kalau untuk suhu sih nggak usah dikatakan lagi. Nah seperti ini, mereka udah suku dalam bertani, tapi kalau saya kan sebagai pemula, kita mencari solusi gimana jalannya supaya maju dalam bertani. Yuk kita saling dukung, saling share, saling bantu, saling tukar ilmu dalam bertani, karena berbagi ilmu itu sangat bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita bagikan. Karena kalau di kapal begini, kalau yang belum biasa, kadang patah bibitnya itu. Kalau begini kan enggak dia, karena udah dibolongin seperti ini sama jari kita masukin kayak kempet. Nah ini jadinya rata. Karena cuacanya ini nggak mendukung untuk bertani nih. Lihat kondisinya ini, panasnya semakin kencang, makin tarik panasnya ini. Entah gimana ini selanjutnya, apakah bisa untuk tanam apa tidak. Walaupun ada air, tapi kan kita kewalahan untuk menyiramnya. Dan di sini sebagian kita tanah kontrak di pemilik lahan, ya namanya kita ngontrak, bisa kemungkinan suatu saat dipakai oleh pemilik tanahnya, ya kita mau diapain lagi, kita nggak bisa berkutik, kita hak daripada kepemilikan tanah itu sendiri. Walaupun kita ngontrak, mungkin ada suatu kompensasi apabila tanahnya diambil di waktu masih ada tanaman, gitu aja perbedaannya. Tapi kan kita nggak bisa berkuasa, nggak bisa menahan-nahan. Seperti contohnya kabar angin, wallahu alam, yang sebelah sana, sebelah itu ada bunyi doser, mulai ada pendoseran, karena tanahnya ini yang punya, yang memiliki tanah ini adalah yang mempunyai perusahaan kandang ayam. Kabarnya sebelah sana itu sudah mulai dipakai, tapi benar atau tidaknya saya tidak tahu. Tapi kalau lihat kondisi sekarang yang apa yang sedang dikerjakan oleh pihak perusahaan atau oleh pihak pemilik tanah itu lagi didoser, diratakan untuk dibikin kandang ayam lagi.
Sebenarnya kalau musim hujan kita nggak usah dibumbung, langsung dicabut aja udah bagus. Kalau musim hujan, jadi kali ini kita ngeri lihat situasinya, kita musim panas, jadi kalau kita dicabut pasti kita tanam langsung mati kita. Jadi rata sebesar gini, sangat rata. Cuma kita harus sering nyiram, karena ini kan langsung awalnya tanahnya kan kita campur dengan air kita aduk supaya dia lengket seperti ini. Jadi jangan sampai kering keras. Kita tinggal tekan begini, dia akan penuh. Kita bolongin, kita masukin bibit, tinggal kicupin, kita dorong tekan. Nah seperti ini jadinya, tinggal ambil. Nah itu, mudah-mudahan kita bermanfaat semuanya, kita saling tukar ilmu dalam bertani. Maaf bukan menggurui untuk para suhu-suhu ini, kita hanya tukar pikiran aja, tukar ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
bertani, kalau seandainya saya punya modal, saya tuh ingin bertani itu sistem greenhouse, karena sistem greenhouse sangat menguntungkan dan bagus hasilnya. Namun untuk modal awal kita sangat tinggi, modal tempatnya, modal untuk ada apa untuk tutup atasnya juga pakai UP, plastik UP itu. Ada juga greenhouse yang terbuka, bisa aja greenhouse terbuka tanpa ada suatu tutup atas, sama aja bisa juga. Namun kan di sini kita untuk modalnya itu besar, karena untuk pasokan listriknya, untuk mengangkat air dari tandon ke tempat peralonnya itu harus kita sedot. Untuk sirkulasi airnya itu kita menggunakan daripada pompa air. Tapi ini pun saya lagi berpikir gimana caranya supaya air dari tandon itu dia berputar sirkulasi tanpa harus naik ke peralon atas itu, tanpa harus menggunakan daripada tegangan listrik. Ini lagi berpikir gimana caranya untuk menaikkan air dari tandon ke peralon, karena pengennya bertani sistem daripada menggunakan paralon, ataupun ada yang jualannya khusus. Sebenarnya kita menggunakan paralon pun bagus kalau sistem greenhouse itu. Namun kendala kita modal. Ini tanah cukup bagus, tidak terlalu terjal, banyak ratanya. Kalau seandainya kita punya modal, kita tani sistem greenhouse yuk. Untuk para orang-orang atau bos-bos yang punya modal yang mau bertani sayuran sistem greenhouse, saya punya basic atau punya ilmu, punya pengalaman, punya teori dalam bertani sistem greenhouse. Namun kendala modal. Apabila yang mau investor untuk penanaman modal di bidang pertanian greenhouse untuk hortikultura, ya silahkan merapat. Saya berada di kaki Gunung Salak, tepatnya yaitu di desa Cisaat, kecamatan Cicurug. Boleh tanya aja, nama saya adalah Sutisna Tunadaksa. Kalau yang mau investasi untuk tani sistem greenhouse, walaupun di tanah kita ngontrak, tapi kan kontrakan ini kalau untuk wilayah saya ini nggak memungkinkan untuk diambil atau dipergunakan. Kapot pun kita bisa mengontrak sekian tahun. Yang mau punya modal silahkan merapat, mau gimana aja sistem aturan manajemennya. Namun saya punya ilmu gimana caranya untuk bertani sistem greenhouse di bidang sayuran hortikultura. Hanya keinginan yang ada, tapi untuk mendukung modalnya yang tidak ada. Itulah kendala daripada sifat kita bertani. Karena media tanam daripada greenhouse itu, tanaman itu selalu dalam seharinya itu, dalam setiap hari, setiap detik, setiap jam pun dia selalu akan menyerap nutrisi. Yang dia serap adalah nutrisi, karena nutrisi yang kita masukkan dalam air itu adalah air yang udah mengandung nutrisi. Tergantung kita akan menggunakan nutrisi dari apa yang akan kita gunakan. Sangat menguntungkan dan hasil pun tidak akan mengecewakan kalau tanaman hortikultura yang menggunakan greenhouse. Lain dengan tanaman kita langsung ke media tanam atau tanah. Karena kalau yang namanya greenhouse, jelas unsur halal daripada media tanam itu kita pasok terus. Lain dengan kita tanaman melalui media tanah. Jika
tanah itu unsur haranya penuh, ya otomatis akan bagus. Jika tanahnya pH-nya di bawah 6, otomatis tanaman itu kurang bagus. Lain dengan kita hortikultura yang menggunakan greenhouse itu untuk pH daripada air itu sendiri pun kita ada aturannya, kita pasok. Kita bisa menggunakan pH yang larut ke air banyak, asal kita tahu aja yang kita buat nutrisi itu banyak. Jadi kalau kita tanam tanaman yang menggunakan greenhouse, itu lokasi itu bisa dijadikan wisata agrotani. Seandainya di wilayah kita ini ada yang menggunakan pertanian daripada greenhouse, sumber daripada wisata itu akan datang. Karena banyak kan sekarang ibu-ibu itu dia senang memetik hasil sendiri, dia beli tanah, beli hasil pertanian dengan sistem cara memetik sendiri. Itu satu jalan dengan sistem tanaman greenhouse. Suatu keinginan yang saya cita-citakan, ingin memiliki pertanian yang menggunakan media tanam greenhouse. Namun kendala modal, kita tidak punya. Jadi ya kita tani seadanya. Walaupun kita tani sekarang dengan media tanam langsung ke tanah, walaupun kita punya tahu cara bertani, tapi daripada sumber permodalan kita tidak kuat, ya kita tani ya seadanya, sekemampuan kita. Jadi kalau kita punya tahu dan teori dalam bertani, punya modal, itu cukup lumayan dalam bertani. Namun ya dikarenakan modal tidak ada, ya kita tani seadanya atau semampunya yang kita kelola. Entah itu di bidang pembibitan, entah itu di bidang pemupukan. Yang utama adalah dalam pengelolaan lahan awal. Pengelolaan awal, apakah tanah itu asam atau tidak. Karena yang diperlukan daripada tanaman tuh jangan sampai asam kumatnya itu 0% dalam tanah itu. Apalagi sekarang udah ada yang namanya klinik pertanian Indonesia yang udah diakui oleh Departemen Pertanian Indonesia, yang namanya Klinik Pertanian Indonesia. Di situ memberikan suatu solusi di mana kita sebagai petani menekan biaya namun hasilnya memuaskan. Nah, di dalam klinik pertanian itu ada cara untuk pembuatan pupuk racikan yang hasilnya sangat memuaskan. Namun saya selalu mengikuti dalam klinik pertanian Indonesia itu sangat bagus, karena kita bisa mengetahui bagaimana ilmu dari dalam pertanian. Saya sangat mendukung ada yang mensponsori atau yang memberikan suatu edukasi ilmu di dalam klinik pertanian. Itu sangat bagus, saya sangat setuju dan saya pun masuk di grup mereka. Namun saya belum bisa mempraktekkan sendiri untuk membeli bahan racikan dikarenakan modal yang tidak ada. Keuntungannya apa dengan pupuk racikan? Pupuk racikan itu, anggaplah saya perbandingkan ya, jika saya membeli daripada MPK dengan uang 700.000, berarti kan kita hanya dapat 30 kilo misalnya. 700.000 bagi 2, 35 kilo. Nah, tapi dengan pupuk dengan dosis pupuk itu 16 mutiara ya. Berarti kan dengan 700.000 itu kurang lebih 700.000 itu
itu mendapatkan 35 kilo MPK Mutiara 1616. Nah, dengan pupuk racikan kita membuat pupuk sendiri. Pupuk racikan itu kita dengan MGO 1 karung, pupuk Posca 1 karung atau urea itu dengan volume berarti kita sudah mendapatkan 75 kilo pupuk kalau kita menggunakan pupuk racikan. Tapi kalau kita tidak menggunakan pupuk racikan dengan biaya harga 700.000 itu kita hanya mendapatkan 35 kilo MPK. Berarti udah keuntungannya berapa? 35, 35, 70, 70, berarti 35, udah keuntungan 40 kilo. Dengan modal 700.000 dengan hasil yang sangat tinggi. Jadi dosis yang kita peroleh dengan pupuk racikan itu ketemunya telah di lab oleh departemen oleh yang berwenang mengenai hasil pupuk racikan itu ketemunya 2727. Kalau yang kita beli MPK 1616 itu kan hanya 1616 daripada 1616 N nitrogen fosfat hanya kaliumnya itu 1616. Sedangkan kita pupuk daripada racikan kita terbentuk NPK-nya N-nya 27 yaitu nitrogen, F-nya fosfatnya menjadi 27, K-nya kalium pun menjadi 27. Itu dosisnya. Jadi kan lebih tinggi. Makanya orang-orang yang dari Pulau Jawa yang udah menggunakan kebanyakan menggunakan pupuk racikan Sumatera. Kenapa mereka pupuk tanaman cabenya sampai 2 meter tinggi, hasilnya bagus. Nah, mereka menggunakan itu pupuk racikan. Itu membuat sama hasil pupuknya yang kita beli itu NPK Posca atau urea, cuma kita menggunakan tambahan MGO dengan bahan kimianya untuk racikannya supaya untuk menaikkan pH juga. Nah, itulah mudah-mudahan saya kedepannya bisa dapat modal karena kita sudah dapat ilmu daripada bergabung dengan klinik pertanian itu. Mudah-mudahan kita bisa dapat modal, bisa mempraktekkan untuk membuat pupuk MPK yang lebih bagus sendiri. Cukup sekian edukasi mengenai pertanian Sunda hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat semuanya. Jangan lupa kita saling bantu, saling share. Jangan segan kita membagikan ilmu, karena ilmu yang kita bagikan adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, ini hasilnya nih.